Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi inti kita, mungkin sebelumnya kita berdoa bersama dulu. Mungkin Dendi bisa memimpin doa bersama teman-temannya. Silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai Zoom meeting ini, kita mulai berdoa bersama. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita akan mencoba melakukan pengolahan data geolistrik dengan menggunakan software satu dimensi. Oke, jadi hari ini kita akan mencoba membahaskan tentang geolistrik. Oke, kita coba mereview sedikit materi sebelumnya. Pemetaan geologi merupakan contoh dari metode eksplorasi tidak langsung, metode eksplorasi langsung, metode geofisika, atau metode tambang terbuka. Metode eksplorasi langsung. Sama jawabannya? Oke, bahwa ternyata pemetaan geologi itu bukan bagian dari metode eksplorasi tidak langsung. Jadi jawabannya adalah metode eksplorasi langsung. Untuk metode eksplorasi langsung, ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Ada parit uji, sumur uji, Ada pemboran eksplorasi. Ya, jadi itu adalah bagian dari contoh pemetaan geologi dengan metode eksplorasi langsung. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan itu kita langsung bersinggungan dengan objeknya. Ya, jadi kalau ketemu singkapannya, kita bisa lihat singkapannya, kita pegang, kita ukur, dan seterusnya. Selanjutnya, apa sih yang akan kita dapatkan di pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran yang kita akan capai itu apa gitu. Tujuan kita belajar hari ini adalah untuk menerapkan jenis dan metode geofisika. Karena kenapa? Ini bagian dari salah satu metode eksplorasi. Nah, kemudian untuk sisi keterampilannya, melakukan penyelidikan dengan metode geofisika. Kalau pengambilan datanya sudah dilakukan di periode sebelumnya, kali ini kalian akan mengidentifikasi data-data geolistrik yang dibutuhkan. Datanya apa saja dari pilihan data yang ada, kemudian bagaimana misal mengolah data itu untuk kemudian bisa diinput masuk ke dalam software. Dan kemudian keduanya adalah mengetahui cara dan tahapan pengolahan data geolistrik. Selanjutnya kita melihat, kita sudah berbicara tentang geolistrik, kita udah lebih ke dalam ya tentang geolistrik. Tadi pilihannya kenapa kita memilih geolistrik, karena relatif bisa digunakan untuk kedalaman yang dangkal. Nah, kira-kira kelebihannya geolistrik apa nih? Alatnya lebih sedikit dan juga murah, Bu. Oke, peralatan yang digunakan relatif lebih sederhana gitu ya. Biayanya juga lebih murah. Oke, kalau dia ada kelebihan, kekurangannya ada nggak kira-kira? Tidak bisa membedakan air mengalir sama yang statis, Bu. Oke, jadi geolistrik tidak bisa membedakan air yang mengalir dengan air statis. Apalagi kira-kira? Tidak bisa digunakan di daerah yang khas, Bu. Kenapa tidak bisa digunakan di daerah bekas, daerah Batu Gamping? Karena memang karakteristik Batu Gamping ya yang tadi kan. Jadi ternyata kelebihan tadi yang bisa untuk relatif untuk kedalaman dangkal itu menjadi kekurangan juga sebenarnya, karena kalau seperti daerah kars itu kan dibutuhkan kedalaman yang lebih dalam gitu ya, dan itu tidak boleh tidak kemampuan geolistrik ke sana itu tidak ke sana gitu ya. Nah, untuk di sesi kita kali ini geolistrik itu biasanya akan lebih banyak mainnya di konfigurasi selam bersih ya, di gawang ya. Kalau kalian main bola nih, gawang bagian depannya kecil, ini dalamnya. Posisi konfigurasi elektroda arus itu selalu ada di luar ya, di luar. Ini A dan B ini adalah letak dari elektroda arusnya. Kemudian MN ini adalah elektroda potensialnya ya. Jadi jarak-jaraknya ini adalah A, B, MN ini adalah jarak, jadi jarak antar elektroda. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kemudian untuk menghitung faktor geometrinya, untuk mendapatkan nilai K, nanti kalau kita menghitung secara manual, itu faktor geometri konfigurasinya K adalah V per 2L kali L2. Nanti kita coba ngelihat bagaimana sebenarnya K ini berpengaruh. Jadi ini adalah tabel data kalau kita misal melakukan pengukuran itu, kemudian data itu kita isi ke dalam bentuk tabel seperti ini. AB ini adalah jarak dari elektroda arus. Kemudian MN adalah jarak elektroda potensial. I ini adalah besarnya arus yang kita injeksikan. V ini adalah besarnya tegangan yang kita injeksikan. Nah, kata tadi ini adalah faktor geometri. Oke, ini adalah simbol
rho ya. Jadi ada simbol rho. Rho ini adalah apa? Resistivitas. Nah, jadi resistivitas inilah yang menginjeksikan arus dan tegangan, maka nanti ditangkap oleh alat pencatat itu adalah resistivitas. Jadi ini adalah proses untuk menginput data pada software utama. Kalau tadi di software pendukung dengan MS Excel, kita menginput data, memasukkan data-data ke dalam Excel, kemudian mungkin menghitung beberapa nanti ya, seperti kita hitung secara manual, kemudian nilai rohnya juga bisa dihitung secara manual, walaupun kita juga sudah mendapatkan data dari hasil pembacaan langsung. Nah, kemudian nanti data-data itu kemudian kita ekspor ke software utama kita, IP Twin. Nah, bagaimana tahapan prosesnya? Yang pasti pertama kan softwarenya kita buka kan ya. Kemudian setelah softwarenya terbuka, ready, maka kemudian kita melakukan proses input data. Jadi data-data yang bisa kita input pilihannya ada AB/2, MN, dan nilai I, dan nilai V, dan ada nilai rho. Jadi data mana yang akan kita gunakan nanti tergantung pilihan yang kita gunakan di softwarenya. Setelah kita melakukan input data, kemudian nanti ada proses koreksi data. Jadi kita menyesuaikan data-data tersebut, kita koreksi, kita inversi, kemudian tujuannya apa? Untuk mendapatkan error data yang paling kecil. Nah, data yang nanti kalian olah itu minimal data dari 2 lintasan pengukuran. Nah, setelahnya kita menginput dan mengolah data, mendapatkan 2 data, selesai mengolah 2 data lintasan ini, maka hasil akhirnya itu adalah penampang resistivity. Jadi ini adalah tampilan dari hasil pekerjaan kalian nantinya. Jadi setelah tadi menginput, mengolah data minimal 2 lintasan ya. Nanti kita akan mendapatkan penampang seperti ini. Jadi tingkat besaran error nanti ini juga tergantung dengan tingkat ketelitian dan kesabaran kalian untuk melakukan koreksi data. Ini adalah tampilan ketika software IP Twin dibuka gitu ya. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Jadi di atas ini ada pilihan banyak ya, pilihan opsi ya. Ada file, edit, point, dan seterusnya. Kemudian ada gambar-gambar ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah menginput data hasil pengukuran. Jadi kalau tadi mau cepatnya kita bisa langsung klik yang simbol putih tadi ya. Kalau di menu filenya kita masuk ke New Fast Point. Oke, selanjutnya kalau ngelihat di tampilannya ada pilihan data yang harus diinput. Kemudian ada tuh tulisan apa tuh, Ray? Slumbersy. Coba boleh diklik, Ray. Nah, jadi ini adalah pilihan dari yang tadi ketika kita bicara tentang konfigurasi. Jadi ketika kita melakukan pengukuran pengambilan data, kita harus tahu nih konfigurasi apa yang kita gunakan. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan dengan pilihan yang ada di menunya. Nah, karena kemarin pengukuran datanya kita menggunakan konfigurasi Slumbersy, maka yang kita pilih adalah konfigurasi Slumbersy. Oke, silahkan diklik yang Slumbersy. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian terima datanya dari konfigurasi yang berbeda, kalian harus menyesuaikan. Oke, data ada AB/2, MN/2, ada data V, ada data I, K, dan rho. Kemudian data dari Excel tadi kita input ke IP Twin ya. Hanya nanti perhatikan ya, jangan sampai nanti kalian copy paste-nya di layer yang berbeda gitu ya. Misal harusnya ngekliknya di nomor 1, kalian mulai ngekliknya di nomor 5, biasanya nggak sengaja seperti itu. Akhirnya nanti. Ini setelah di copy data I-nya. Nah, oke. Nah, jadi kalau untuk yang row, kita cukup menginput data AB/2 dan row. Kemudian nanti grafiknya akan muncul dengan sendirinya. Ya, jadi itu adalah perbedaan ketika kalian memilih opsi yang berbeda. Nah, jadi titik-titik ini adalah yang ini nih, yang N1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah titik-titik pengukuran ya. Yang tadi titik-titik elektroda dipasang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana proses pengukuran itu berjalan. Tadi di awal kita berbicara tentang koreksi. Dari sini kita bisa lihat nih, ada nanti beberapa data yang perlu kita koreksi balik. Karena kenapa? Kalau kita menarik garis ini, grafiknya ini tidak dalam satu garis lurus.
Jadi ketika diklik OK, maka data ini minta disimpan. Oke, setelah di-save tampilannya muncul seperti ini. Terus itu ada pilihan MN, Kak. Oke, kamu centang yang mana, Kak? Average. Oke, Kak boleh dicentang boleh kita ngeliat dulu apa bedanya average 1, 2, dan 3? Beda ya? Nah, garis yang biru ini menunjukkan jumlah lapisan yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi di sini ada N nih di tabelnya. Perhatikan ada N1, ada N2. Yang hitam ini adalah resistivity yang hasil pengukuran yang kita dapatkan tadi yang di lapangan. Resistivity yang merah ini yang hasil perhitungan. Kemudian yang ini adalah hasil pengukuran. Nah, bagaimana selanjutnya? Maka kita perlu menyamakan nih model kurvanya yang merah dengan yang hitam. Jadi proses koreksinya kita lakukan di sini gitu ya. Boleh dilihat di tabel ini di atas ini ada angka error ya. Ini berapa persen? 99,7%, Bu. Oke, jadi errornya itu sangat di angka 99 sebelum kita melakukan tahapan koreksi ya. Jadi begitu input data masuk, data hasil pengukuran tadi kita input, errornya seperti ini. Nah, kemudian kita mencoba meminimais error ini dengan cara nanti yang garis-garis biru ini bisa kita sesuaikan. Boleh digerakkan. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi yang biru ini bisa kita atur. Jadi yang grafik merah nanti ini menyesuaikan bentuk yang hitam. Supaya garis-garis biru ini nanti bisa ngikutin model yang hitam ini. Nah, caranya boleh, Ray, coba klik yang lapisan 2, coba pilih split. Ini kita melakukan inversi ya. Jadi petir tadi ini simbol inversi. Nah, kemudian by item itu coba mendekati. Jadi yang grafik yang merah dengan yang hitam ini sudah relatif lebih sama bentuknya ya. Kemudian errornya jadi berapa persen, Ray? Berapa persen tuh? Jadi 4,79%, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan nanti dalam prosesnya kalian bisa lebih mengecilkan ini lagi angkanya, silahkan. Terus dilakukan sampai kemudian errornya ini tidak berubah lagi dalam digit yang besar. Nah, oke. Setelah ini kita apa nih? Nah, kalau misalkan kalian udah sampai di tahap satu lintasan, maka pengolahan data satu lintasan ini selesai sampai di sini ya. Kemudian nanti data ini di saving, kemudian nanti kalian melakukan input data satu lagi. Minimal kan kita tadi mengatakan minimal 2 lintasan ya untuk kita olah, kita input, kita olah datanya untuk mendapatkan satu penampang. Kemudian kita jangan lupa nanti di export. Kalau gambarnya mau di save di BMP, Kak. Klik BMP. Oke, kurva ya, kurva window. Kemudian di save. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah menginput 2 data akan muncul nih nama satu layer lagi di sini lintasan karena ini tadi baru 1 ya. Jadi munculnya 1. Nanti ketika kalian sudah mengolah 2 lintasan akan muncul nama di sini. Akan muncul lintasan 1 akan kebaca. Kemudian sama tadi kita memilih selam bersih ya. Ini ada selam bersih, jangan sampai nanti bukan selam bersih yang terpilih di sini. Kemudian setelah itu nanti kemudian boleh diklik OK. Nah, setelah itu nanti muncul seperti ini. Karena ini baru 1 ya tampilannya masih seperti ini. Jadi masih merupakan garis lurus. Di save ya, file kemudian varian ya BMP ya save result. Oke. Nah, jadi alhamdulillah prosesnya semoga semua bisa ngikutin ya. Nanti kalau kemudian ada yang masih bingung, nanti boleh membuka yang tutorial video tadi atau boleh membuka yang di bahan ajar ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya juga Ibu nanti nge-sharekan ke Google Classroom ya. Ke Google Classroom kita atau ke grup WhatsApp kelas, nanti tugasnya akan di-share di sana. Nanti kalian akan melihat seperti apa tugas itu, kemudian kapan akan dikumpulkan gitu ya. Tahapannya seperti apa proses penilaiannya nanti semua ada di sana. Jadi silahkan nanti dibuka, kemudian dilihat, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan perintah soalnya ya, sesuai dengan perintah soalnya, kemudian dikumpulkan tetap melalui link yang ada di dalam supaya mudah untuk mengumpulkan tugas-tugasnya tidak kececer. Jadi jangan dikumpulkan satu-satu ya.
Jadi masuk ke link yang ada di dalamnya, supaya mudah terkontrolnya juga kapan kalian menginputnya itu kan akan terdata di dalam. Jadi seperti itu dari Ibu. Di akhir penghujung kelas kita, sebelum kita menutup kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama supaya apa yang sudah kita dapatkan tadi bisa benar-benar kita pahami dan kemudian bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan buat kita. Oke, silahkan dipimpin doanya sebelum kita menutup kelas. Ya, di penghujung sesi ini, sebelum kita mengakhiri sesinya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farid atas doanya ya. Akhir kata, alhamdulillah kelas kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam.